Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya para sahabat senantiasa diberkati Tuhan dan sehat selalu. Ini merupakan podcast Majalah Narwastu yang ke-110. Dan saat ini kami akan berbincang bersama dengan salah satu dari 21 tokoh Kristiani tahun 2021 pilihan Majalah Narwastu. Kemudian ia juga merupakan seorang pemerhati politik dan aktivis gereja. Ia juga merupakan guru besar teknik elektro Universitas Bakri dan dosen program studi informatika. Ia juga ketua Ikatan Cendekiawan Simalungun, Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense, serta Dewan Penasehat Bidang Sains dan Teknologi PBP DPN Perkasa. Langsung saja kita sapa Pak Profesor Hoga Saragi. Terima kasih, Bang Gimana Timothy. kabarnya Pak Prof? Sehat. Sehat ya? Iya. Mungkin saya yang manggilnya abang aja kali. Boleh Bang Timothy. Nah, biar kelihatan muda nih. Siap. Oke, Bang. Kita mungkin akan berbicara tentang pemilu 2024 yang 14 Februari sudah berlangsung dengan lancar, dengan aman dan damai. Mungkin pertama-tama saya akan menanyakan terkait dengan pendapat Pak Hoga tentang pemilu tersebut. Selain ada pemilihan presiden, di situ juga ada pemilihan calon legislatif, mulai dari DPR pusat, DPD, kemudian sampai ke tingkat kabupaten kota. Gimana Bapak menanggapi pemilu 2024 kemarin? Ya, memang pemilu ini pesta rakyat ya. Artinya kalau berpesta kan pasti menghabiskan uang ya. Jadi sudah banyak uang yang digunakan untuk segala hal lah, sehingga ini bagaimana bisa mewujudkan pemilu yang bisa kita katakan lah transparan lah. Ya, adil, dan juga masyarakat merasa kalau bisa hasilnya itu memang lebih kepada bisa dikatakan tidak ada kecurangan gitu ya. Seperti itu sih. Di waktu yang lalu Bapak juga sempat diwawancarai oleh salah satu TV nasional, di mana Bapak membahas tentang pola angka dari nomor urut capres pada pemilu yang lalu. Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa itu maksudnya apa itu Pak, pola angka dan pola alam? Pemirsa Narwastu ya. Jadi memang saya itu dikatakan sebagai seorang pelihat. Nah, pelihat di sini saya melihat itu berdasarkan pola alam. Nah, sekarang kan di dalam bidang IT atau komputer banyak sekali ya yang bisa memprediksi data, membaca data. Nah, saya menggunakan alat. Nah, mungkin di teman-teman pada tahulah ya, alat-alat yang sekarang ini ada artificial intelligence, ada fuzzy logic, ada ChatGPT, ya kan? Ada OpenAI. Nah, alat itulah saya gunakan. Jadi ketika alat itu saya gunakan, akhirnya saya melihat ada sebuah pola nih. Pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Nah, mana yang mau kita pilih? Nah, ternyata pasangan calon nomor urut 1 itu berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Makanya saya sebut nomor 1 itu cahaya. Nah, bila teman-teman suka dengan nomor 1, silakan pilih cahaya gitu. Nomor 2 itu adalah air dan udara. Jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 itu adalah air dan udara. Tentunya nanti air ini akan berhubungan dengan ikan, dan udara itu berhubungan dengan burung. Jadi disitulah saya sebagai pelihat mengungkapkan bahwa bagaimana dengan nomor urut 3, pola alam apa yang ada di sana. Nah, nomor urut 3 itu adalah tanah dan tumbuhan. Tentunya tanah menghasilkan tumbuhan, tumbuhan menghasilkan buah-buahan, dan itu adalah untuk manusia dan hewan juga, manusia dan juga binatang-binatang ya, baik itu mungkin kita katakanlah di darat ya, karena ini berbicara darat dan tanah dan tumbuhan. Nah, oleh sebab itu masyarakat Indonesia waktu itu saya katakan silakan mau pilih yang mana, karena dalam saya sebagai pelihat itu melihat adanya sebuah pola alam. Nomor urut 1 yaitu cahaya, nomor urut 2 yaitu air dan udara, nomor urut 3 yaitu tanah dan tumbuhan. Nah, oleh sebab itu
ya sebagai contoh lah ya, kita lihat misalnya nomor urut 2 kenapa katanya gaspol ya karena dia memang menggunakan udara. Iya. Dan dia juga logonya itu kan burung kan. Nah itu. Ya, jadi kembali lagi silahkan dipilih mana yang apakah cahaya ya. Cahaya berarti kalau kita tahu kan benda-benda penerang. Iya. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang. Tentunya kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang beda juga dengan kemuliaan bulan. Jadi itulah ya kalau ingin memilih, silakan pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, Bang. Jadi saya sekarang terkenal sebagai pelihat nih. Ya, tapi saya pelihat bukan saya menggunakan teknologi. Nggak sembarangan gitu. Tapi memang saya bilang namanya pelihat. Pelihat ini berdasarkan pola, struktur, berdasarkan komputer, IT yang nanti akhirnya keluar pada sebuah kesimpulan yang bisa saya nanti uraikan lagi. Iya. Demikian, Bang. Di pemilu 2024 ini memang banyak ceritanya. Iya. Apalagi ada dukungan besar dari seorang Pak Jokowi. Iya. Dan berdasarkan quick count 2024, pemilu 2024, di mana semua quick count ini memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Iya. Bagaimana Bapak melihat peran besar seorang Jokowi Presiden dengan kekuatannya, dengan powernya yang dia punya untuk bisa mengatrol suara Prabowo Gibran yang memang di luar dari dugaan, Pak? Iya. Jadi memang kalau pola angkanya angka 2 ya, betul ya? Iya. Dan 2024. 2024. 2 kali 2 itu 4 sebenarnya, ya kan? Jadi ini ya itulah alam ya. Tetapi kalau tadi tanya bagaimana, sebenarnya saya ya bisa berkomentar ya tentang kalau pola alam itu gini Mas ya, sebagai contoh ya, kalau di singa berburu mangsa, yang diserang itu bukan yang gede loh, yang diserang itu apa? Anaknya, anaknya dulu yang diterkam. Terus kalau udah diterkam anaknya, apa yang dilakukan? Pasti singa tersebut atau macan tersebut akan menggigit lehernya. Kenapa? Karena ini napas. Jadi itu kan udara ya dia. Iya. Jadi kalau udah digigit lehernya, mencek gini, lama-lama dia udah berontak, lemas. Ya udah akhirnya begitu. Jadi ini sudah tahu lawan-lawan politiknya bahwa yang harus diserang tuh anaknya gitu. Jadi saya sudah tahu itu dalam pola alam sebenarnya pasti ini nanti diserang nih oleh lawan-lawan politiknya. Karena kalau di pola alam itu hewan kalau mengejar gerombolan ya misalnya kerbau gitu ya atau gerombolan apa itu pasti yang dikejar apa itu anaknya duluan ya kan. Selain anak juga larinya agak lambat, setelah dicakar tarik gitu yang dikejar itu apa? Lehernya. Iya. Tujuannya untuk tidak bisa bernapas, oksigennya nggak masuk. Nah, jadi lemas dia, akhirnya disedotlah darahnya. Nah, disitulah. Tapi dalam hal ini saya lihat nggak kena terkam tuh. Ya, dan dia sampai sekarang bisa bernapas gitu. Pak Jokowi ya maksudnya? Iya, itu. Jadi artinya orang tuanya melindungi dia gitu. Meskipun agak keterkam dikit, tapi orang tuanya datang, berusaha untuk menyeruduk lagi. Berusaha untuk, kayak kalau kerbau itu menanduk lagi gitu. Ya. Tetapi lawan-lawannya itu pada menyerah gitu akhirnya. Jadi itu pola alam ya Mas ya. Kemudian juga kita lihat dalam pernyataan Pak Hoga baru-baru ini terkait dengan statement dari Pak Roy Suryo yang mengatakan bahwa Sirekap ini tidak layak untuk digunakan dalam penghitungan pemilu secara online. Nah, mungkin juga Bapak bisa menjelaskan sebagai Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense menanggapi dalam pernyataan Roy Suryo ini. Iya. Jadi ini Roy Suryo ya, Bapak Roy Suryo yang saya hormati juga ya, karena pernah juga Menteri Kominfo ya. Iya, betul. Nah, jadi saya juga sebenarnya ahli. Artinya saya memperkenalkan diri kepada Bapak Roy Suryo. Saya ini adalah Profesor Dr. Hoga Saragi sebagai Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense. Ya. Jadi apa yang Bapak Roy Suryo katakan itu, mohon maaf, sebenarnya saya ada tidak setujunya. Ya, apalagi Bapak mengatakan Singapura. Ya kan, saya nggak setuju gitu. Karena pemilu itu kan di Indonesia.
kenapa kok membawa negara Singapura gitu loh. Jadi saya nggak setuju itu, karena bagi saya setelah dilakukan pemilu, tentunya rekapitulasi data itu masuk ke dalam sebuah perhitungan, dan itu pun dihitung ulang loh. Ya, setelah itu baru masuk ke dalam ya bisa kita katakanlah, kita sebut sebagai information technology. Nah, meskipun pengiriman datanya itu, ya itu pasti di-encrypt, ya nanti di tujuan di descript, ya karena saya seorang teknik, ya artinya ada sebuah penumpangan isi dengan frekuensi yang disebut modulasi. Nanti di ujung dia didemodulasi, dipisahkan mana yang membawa dengan isinya. Nah, jadi isinya itu sebenarnya nggak berubah gitu. Karena apa? Karena dia itu sudah di-encrypt, ya sudah dikodekan. Nah, nanti di ujung penerima dia itu dibuka kodenya gitu. Ya, jadi di sini tidak ada sebuah kita katakan kesalahan. Ya, tentunya nilai suara itu pastinya sama dengan suara perhitungan manual dengan suara perhitungan komputer, ya kan, Sirekap. Nah, jadi apalagi Bapak Rosuryo mengatakan Singapura gitu loh. Jadi saya tuh udah, waduh ini. Janganlah ya masyarakat Indonesia dibuat resah gitu. Ya, saya sebenarnya sudah dari dulu tahu bahwa Singapura itu memang negara yang saya katakan itu ya bahwa dia itu sudah dikendalikan, ya kan? Tetapi dia juga mengendalikan gitu. Tetapi kalau untuk masalah pemilihan umum, menurut saya ini betul-betul harus keindonesiaan. Ya, jangan lagi bawa negara Singapura lah, apalah, bikin masyarakat nih kasihan. Ya, orang kita kok yang melakukan pesta rakyat, kok sekarang ngomongnya Singapura gitu loh. Ya, istilahnya kalaupun saya nanti dipanggil lagi ke TV-TV swasta, saya bisa menjelaskan kenapa. Berarti siap ya? Iya, berarti. Jadi mohon maaf Pak Rosuryo, ya itu dari sisi itu. Kedua, pindah-pindah data misalnya, itu hal biasa ya, namanya perpindahan data, ya. Dari receiver ke transmitter, ya, atau dari transmitter ke receiver. Itu sebenarnya pemindahan data itu adalah pemindahan yang kita katakan ya namanya IT, ya, alat teknologi. Tentunya dia melaksanakan ya sesuai dengan apa yang difungsikan atau diprogramkan seperti itu. Jadi menurut saya kurang setuju dengan pendapat Bapak Rosuryo. Karena bagi saya sebenarnya KPU itu sudah menjalankan sesuai dengan standar, sesuai dengan undang-undang. Dan ada pengawasannya juga, gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan ngomong misalnya ada kemalingan, ada apa, itu tidak benar. Ya, kalau memang itu Pak Rosuryo mengatakan seperti itu, ya saran saya audit saja. Ya kan? Silakan kita lakukan audit atau IT forensik, ya kan? Supaya langsung ketahuan ini memang benar apa enggak. Tapi sejauh ini saya sebagai National Cyber Security Defense, semua yang dilakukan itu berdasarkan prosedur, Pak. Apalagi orang IT ya, itu semuanya berdasarkan standar. Nggak ada yang berani Pak melakukan di luar itu karena nanti salah prosedur kita yang kena gitu. Iya, betul. Ya, demikian Pak. Jadi menurut Pak Hoga, pemilu 2024 dengan Sirekapnya bisa dikatakan minim kecurangan lah. Iya, bisa dipertanggungjawabkan karena itu memang hasil daripada perhitungan ada analog manual dan ada komputer. Kalau memang komputer ini kesalahan, ayo kita hitung manual aja, gitu aja ya nggak? Adunya di situ. Adunya di situ aja. Jadi Pak Rosuryo mohon maaf ya, kita masyarakat biasa aja bisa menilai bahwa sebenarnya gampang aja kok. Ya berapa hitungan manual? Ya, misalnya nih ya, 1000, berapa hitungan komputer? 900. Nah berarti 100 lagi kemana gitu? Tapi kalau hitungan komputer 900, hitungan manual 900, berarti udah pas. Ngapain lagi dipermasalahkan Bapak Rosuryo gitu? Ya, saya sebagai Dewan Pakar IT tentunya akan, waduh ini gimana sih secara teknis gitu. Ya kan? Karena Bapak Rosuryo ini mohon maaf, bidangnya ilmunya komunikasi. Kalau saya bidangnya ilmunya teknik. Langsung. Jadi secara teknis itu saya bisa jelaskan gitu. Ya. Bagaimana Bapak melihat peran warga gereja, kemudian partisipasi warga gereja dalam pemilu kemarin Pak, yang Bapak lihat? Bapak kan juga suara Iya. Jadi memang saya lihat kita semua
disuruh untuk memilih, ya. Jadi tidak netral tetapi memilih, ya kan? Nggak datang ke tempat pencoblosan, jangan, ya, karena itu hak kita untuk memilih. Rugi kita nanti karena kita harus pilihkan mana kita mau kemana, ya. Nah, jadi kalau dia itu seorang pendeta atau hamba Tuhan atau gereja, sebenarnya sudah ada batas-batasnya, karena sudah dikasih tahu mereka tidak boleh mengajak jemaatnya untuk memilih partai tertentu, karena itu kebebasan umat beragama untuk memilih yang mana saja. Jadi akhirnya saya melihat memang banyak pendeta yang menyuarakan saya tidak mau masuk ke arena politik, banyak itu, Pak. Jadi saya rasa di tempat kita umat Kristiani dan gereja ini, ya bisa dikatakan inilah mereka sudah mengerti gitu. Ya, jadi tidak ada hal yang saya katakan menonjol atau terjadi apa, nggak ada. Jadi dia kelihatannya di masyarakat itu umum-umum saja. Ya seperti itu sih, Pak. Jadi gereja memang menyarankan pendetanya, gembalanya jangan ikut politik kan. Berusaha netral. Berusaha netral. Tetapi ketika pemilihan itu ya silahkan, karena kan ada ruangan tertutup, nggak tahu juga dia pilih siapa kan. Saya juga waktu itu lipet-lipetnya itu yang ribet ya. Aduh, saya bilang, sampai ada orang itu bawa lipetan itu, tolong dong lipetin kan, jadi ketahuan loh bolong-bolongnya. Jadi udah nggak jujur. Iya, jadi ya, udah tidak bisa dibilang pakai itulah, karena memang, aduh tuh kertasnya tuh ya. Tapi saran saya sebagai ahli IT bahwa memang nantinya ini harusnya sudah memakai handphone saja. Jangan lagi pakai kertas. Berarti kita perlu mencontoh pemilunya Amerika. Iya, gitu. Ya, memang itu karena pakai kertas ini biayanya besar juga, ya. Tapi kalau pakai IT mungkin lebih gampang, ya. Karena saya udah tahu sistem IT-nya itu, jadi setiap orang nanti dikasih passcode, ya, sehingga itu memang punya dia gitu. Jadi nggak bisa orang lain diwakilkan gitu, ya. Sejumlah passcode itulah sejumlah pemilihnya. Udah kan aman kan? Iya. Gitu. Untuk yang terakhir, Pak Hoga, berdasarkan hasil hitung Sirekap per hari ini kita syuting, pasangan calon nomor urut 2 masih unggul di angka 58%. Kalaupun memang nanti beliau ini menjadi presiden, apa harapan Pak Prof nantinya untuk pemerintahan selanjutnya, presiden berikutnya? Jadi sebenarnya saya bagi presiden yang terpilih kita ingin kita berdoa, ya, berdoa supaya Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu sehat-sehat. Jadi keinginan kita bahwa sebenarnya kita ingin membuat menara doa, ya, di Istana Negara. Ya, kita ingin juga membuat rumah doa di Istana Negara. Jadi kan kalau hari Jumat itu Muslimnya sholat, ya, yang Kristennya ibadah lah di Istana Negara. Nah, setelah itu nanti sisanya kita berdoa lah setiap hari, ada menara doa di sana. Kita doakan, yang paling penting itu Bapak Presiden kita itu sehat, ya, dan Wakil Presiden juga sehat-sehat. Karena menurut saya kalau kita udah sehat, pasti kebijakannya, pemikirannya, pasti semuanya untuk kemakmuran, keadilan rakyat Indonesia. Ya, demikian Bang Timothy. Terima kasih Pak Profesor Hoga Saragi atas waktunya. Kiranya Pak Profesor juga semakin diberkati Tuhan. Siap. Baik, demikianlah podcast kami dengan Profesor Hoga Saragi. Kami juga tetap mengingatkan kepada para sahabat Narwastu untuk tetap terus ikuti majalah Narwastu. Jangan lupa juga untuk mensubscribe dan like channel YouTube majalah Narwastu. Demikianlah podcast kami. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.